Mic-nya Pak Buguan, mic-nya belum. Halo, terima kasih saudara sekalian. Puji Tuhan kita diberi panjang umur. Sekarang bertemu lagi untuk belajar Alkitab ya. Setelah kita libur 2 minggu mengikuti acara yang lain. Baik saudara sekalian, saya ucap terima kasih saudara sudah datang on time. Mari kita belajar satu pelajaran yang penting hari ini, yaitu ajaran Yesus, perumpamaan orang kaya yang bodoh. Nah hari ini kita akan belajar orang kaya ini ada pinternya pasti, tetapi Yesus bilang ada bodohnya. Jadi kita akan belajar kepintaran orang kaya dan kepintaran orang kaya dan kebodohan orang kaya. Nah, saudara sekalian, pelajaran ini saya harap seimbang ya. Jadi kita jangan hanya menyalahkan orang kaya atau menyalahkan kekayaan, tapi saya berharap ini akan cukup seimbang. Baik, saya akan share screen saya dan kita akan belajar bersama. Saudara siapkan pertanyaan ya untuk kita pelajari bersama, diskusikan bersama. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah tampil full screen? Pak Tawaris, sudah ya? Sudah. Oke. Baik, kita belajar perumpamaan orang kaya yang bodoh ya. Saudara perlu tahu bahwa ini perumpamaan diceritakan Yesus dengan suatu latar belakang ya. Seperti biasa kita akan belajar dulu latar belakangnya, kemudian kita akan belajar isi perumpamannya, dan kemudian kita ambil pelajaran dari perumpamaan ini, dan kita akan ambil aplikasinya ya. Baik, jadi sekarang kita akan mulai belajar latar belakangnya. Nah, kalau saudara lihat, cerita ini ada di Lukas 12. Mengapa Yesus menceritakan ini? Nah, kalau kita belajar perumpamaan-perumpamaan Yesus, kita akan selalu dapati bahwa Yesus menceritakan perumpamaan selalu ada yang mendasarinya. Hari ini kita belajar latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ketika Yesus sedang mengajar. Nah, Alkitab katakan seperti ini. Ya, Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Jadi perumpamaan ini ceritakan setelah Yesus sedang mengajar. Lalu Yesus mengajarkan tentang bagaimana supaya kerohanian kita jadi kuat, bagaimana supaya kita menghadapi kesusahan dan aniaya yang akan datang. Dan Yesus mengajarkan bahwa kamu juga nggak usah takut karena Roh Kudus akan mengajar kamu. Dan ajaran yang rohani ini, pada saat Yesus sedang mengajar masalah rohani ini, datang seorang dengan minat yang berbeda. Lukas 12 ayat 13 dicatat begini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi saudara bisa bayangkan, Yesus sedang ada di depan ribuan orang, sedang mengajarkan perkara rohani. Ada seorang yang tertarik sama Yesus, tetapi dia tertarik untuk perkara uang. Jadi orang ini datang minta Yesus untuk mengurus pertengkaran warisan dengan saudaranya. Dan menurut Alkitab, catatan Alkitab di dalam ayat 14 dan 15, Yesus menolak permintaan ini. Dikatakan oleh Yesus, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lalu Yesus berkata, "Jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Dan selanjutnya Yesus menceritakan perumpamaan ini. Jadi latar belakangnya apa? Yesus sedang mengajar, ada seseorang lebih tertarik perkara uang daripada perkara rohani. Dan mari kita lihat perumpamaan apa yang Yesus ceritakan kepada orang yang suka dengan uang ini. Yesus bercerita di dalam Lukas 12 ayat 16.
Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, jadi perumpamaan ini diucapkan untuk mengajar orang yang sedang ribut soal warisan. Yesus berkata, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa orang menjadi kaya itu mesti ada yang pinternya. Kalau nggak pinter, nggak bisa jadi kaya ya. Jadi Yesus menceritakan bahwa ada seorang yang pintar. Pintarnya apa? Dia punya tanah dan mungkin tanah itu warisan dari orang tua, tetapi dia bisa mengelola sampai berlimpah hasilnya. Jadi kita lihat bahwa ada orang kaya ini punya sisi pintarnya. Kemudian muncul masalah ya, dan dia berusaha cari solusi. Dicatat, dikatakan selanjutnya oleh Yesus dalam ayat 17-18. Orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi, sudah lihat, orang kaya ini pintar. Kalau muncul masalah, dia cari solusi. Ya, dia bikin gudang. Dia ekspansi, dia bikin pengembangan, cari solusi. Dan kemudian setelah dia bikin gudang yang besar, dia berencana begini. Lukas 12:19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, padamu ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Inilah kata orang kaya itu dalam hatinya. Tetapi Yesus menambahkan sebuah kalimat yang mengejutkan, Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah datang kepadanya, hai orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Malam itu nyawanya akan dicabut. Nah, saudara sekalian, itulah perumpamaan dari yang Yesus sampaikan kepada orang yang sedang ribut soal warisan. Nah, sekarang kita mau ambil pelajaran dari perumpamaan ini, saudara sekalian. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah, ya saya tertarik dengan catatan Alkitab ini ya, yaitu Yesus menolak permintaan. Ya, di dalam ayat 14 kan, Yesus menolak dengan berkata, saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Itu artinya kan, sorry, saya tidak mau mengurusi warisanmu. Saya tidak mau menyelesaikan masalah keuanganmu. Dengan kata lain, saya ingin ambil sebuah kalimat yang penting, yaitu ada banyak doa yang akan ditolak oleh Yesus. Kenapa? Sebab mereka mementingkan diri. Sebab mereka bukan tertarik dengan ajaran Yesus, mereka tertarik dengan kepentingan diri sendiri. Mereka datang kepada Yesus bukan cinta kepada Yesus, tapi cinta diri. Untuk banyak orang berusaha memanfaatkan Yesus untuk mengabulkan keinginan-keinginannya. Jadi pelajaran yang pertama dari perumpamaan ini adalah Yesus sering menolak doa yang kita ajukan. Yang kedua, dalam cerita ini juga kita bisa belajar bahwa Yesus mengajarkan bahaya ketamakan. Uang sendiri tidaklah bahaya, tetapi cinta uang itulah yang berbahaya. Ya, di dalam ayat 15 Yesus bilang berjaga-jagalah dan waspadalah. Saudara sekalian, kalau saudara baca Alkitab, perhatikan penegasan. Itu artinya penting ya. Sudah berjaga, Yesus bilang waspada. Berarti ini sesuatu yang ditekankan berulang dengan serius oleh Yesus, yaitu kata apa? Ketamakan. Nah, Yesus katakan, kenapa ketamakan ini berbahaya? Atau cinta uang ini berbahaya? Sebab walaupun seorang berlimpah atau berlebih hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu.
Jadi Yesus katakan bahwa kelebihan uang tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Kalau kita miskin, kita kurang makan, uang itu bisa datangkan kebahagiaan. Tetapi kalau kebutuhan fisik sudah tercukupi, lebihnya itu sering tidak berhubungan dengan kebahagiaan kita. Nah, untuk menerangkan ini saya pakai sebuah teori dari ekonomi ya. Teori kebutuhan manusia, yaitu disebut teori Maslow ya. Maslow berkata bahwa manusia itu punya beberapa jenis kebutuhan ya, kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki, persahabatan, kemudian harga diri ya, kemudian yang terakhir adalah morality, kerohanian ya, kesadaran diri, dan itu adalah yang paling tinggi. Kebutuhan paling bawah ini seperti kebutuhan hewan-hewan juga ya, kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian. Nah, di kebutuhan fisik ini, uang itu bisa jadi motivator, bisa menambah kebahagiaan kita. Tetapi menurut Maslow, ini yang di atas ini, ya yang non-materi, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi, apa yang Yesus katakan adalah seperti yang teori Maslow jelaskan ya, bahwa kelebihan sisanya dari yang kebutuhan kita itu tidak ada hubungannya sama kebahagiaan kita. Seringkali itu kalau salah dipakai bisa jadi kutuk. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Alkitab menjelaskan bahwa apa itu ketamakan. Misalnya kita kutip hukum ke-10 ya. Jangan mengingini barang milik sesamamu. Istrinya, ternaknya, rumahnya. Apa artinya ini? Jangan banding-bandingkan mengingini yang barang orang lain. Kalau ingin mobil tidak salah, tetapi saya ingin mobil sebab dia punya mobil atau yang seperti dia punya. Jadi kalau kita sering membandingkan itu namanya tamak. Dan kalau kita membandingkan biasanya kita kurang bersyukur apa yang ada, ukurannya selalu orang lain dan selalu melihat yang kita tidak punya atau tidak ada. Saya kasih ilustrasi ini ya. Apa itu tamak? Tamak adalah orang yang selalu lihat gelas dari sisi kosongnya. Dia tidak pernah mensyukuri yang isinya. Baik, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil apa? Kepintaran orang kaya ya. Kita harus belajar seimbang, saudara sekalian. Orang kaya itu bisa menjadi kaya, pasti ada pintarnya. Ya, dalam cerita ini Yesus katakan orang ini apa? Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Jadi dia punya tanah dan dia punya hasil yang rutin dari kebunnya, dari tanahnya. Jadi dalam bahasa hari ini kita boleh sebut dia punya aset, dia punya hasil dari aset tersebut. Oke, jadi dia punya aset yang produktif. Nah, saya ingin mengingatkan kita, aset produktif itu lawannya apa? Aset konsumtif. Banyak orang kenapa jadi miskin? Sebab aset yang dia beli adalah aset konsumtif semua, bukan aset produktif. Jadi dalam hal ini kita perlu belajar dari orang kaya ini ya. Tetapi dan orang kaya ini juga punya pintar yang lain. Di dalam cerita Yesus ini disebutkan bahwa dia hasilnya banyak, nggak ada tempat menyimpan. Jadi dengan kata lain, orang kaya ini pintarnya apa? Dia selalu cari solusi kalau ada masalah. Dia nggak pernah menyerah. Dan hal ini yang saya suka kagum sekali dari orang-orang kaya yang saya temui. Saya selalu melihat mereka optimis. Mereka jatuh, mereka pasti akan bangun lagi. Kalau mereka gagal, mereka tidak pernah berhenti. Dan itulah yang harus dipelajari ditiru oleh orang-orang yang belum sesukses mereka. Dan mereka selalu cari nasihat, minta pendapat orang lain, memanfaatkan orang yang lebih pintar dari dia, cari nasihat. Dan inilah kepintaran orang kaya yang harus kita pelajari. Nah, sampai di situ orang kaya itu pintar. Sekarang kita mau belajar kenapa Yesus menyebut dia bodoh. Apa sih kebodohannya?
Nah, kebodohannya dimulai di ayat 19. Jadi dalam perumpamaan ini kita belajar seimbang ya. Tidak seluruhnya orang ini bodoh, tetapi ada titik di mana Yesus menyebut kebodohannya dimulai. Ayat 19. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kemudian di ayat 20, tetapi firman Tuhan datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Rupanya orang kaya ini tidak berpikir soal kematian. Dia hanya pikir hari ini. Coba perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Yang pertama, dia mau menimbun. Kemudian dia mau bersenang-senang, dan dia tidak ingat firman Tuhan. Sampai Tuhan bilang, malam ini nyawamu diambil. Jadi, 3 perkara inilah yang saya garis bawahi sebagai kebodohan dari orang kaya ini. Jadi, apa kebodohannya? Nomor 1, dia cinta uang, dia menimbun uang. Uang itu sebetulnya alat untuk dimanfaatkan, tetapi dia menimbun. Yang kedua, ya istilahnya hedonisme ya. Dia mengumpulkan harta untuk bersenang-senang sendiri. Dan ini kita sebut hedonisme. Dan yang ketiga, kebodohannya adalah dia hanya pikirkan perkara duniawi. Dia lupakan faktor Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidupnya tidak pernah ingat untuk belajar firman Tuhan. Ya. Jadi hidupnya adalah tanpa Tuhan, tanpa surga, dan tanpa kehidupan yang akan datang. Yang dia pikirkan hanya hidup sekarang ini. Inilah yang Yesus katakan ciri atau sebab Yesus menyebutnya sebagai bodoh. Nah, saya ingin terangkan apa itu hedonisme. Kalau saudara buka kamus, hedonisme adalah sebuah paham yang mengejar kesenangan, pemanjaan diri yang sensual. Jadi mau hidupnya senang-senang aja. Nah, prinsip orang hedonisme adalah apa? Besok mati, hari ini nikmati. Jadi mereka pikir kematian adalah ujung segala sesuatu, hari ini nikmati sebisa-bisanya. Di dalam Alkitab, nah sekarang kita mau bertanya, apa sih yang disebut hedonisme atau mengejar kesenangan dalam Alkitab yang disalahkan oleh Tuhan? Mari kita lihat Yakobus 5, 1 dan 5. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi hedonisme atau pemuasan nafsu, apa yang Alkitab bilang itu salah? Hidup mewah. Hidup mewah, Alkitab menyebutnya apa? Foya-foya. Foya-foya itu artinya pemborosan. Apalagi saudara sekalian yang disebut hedonisme, yaitu self-pleasure, memujah tubuh. Mari kita baca Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Wah, ayat ini menerangkan kepada kita apa? Jangan rawat tubuh untuk memuaskan nafsunya. Ya, kita perlu mandi, bagus itu merawat tubuh. Tetapi janganlah kita merawat kulit kita, kulit muka, ya, kuku kita, rambut kita sampai berlebihan. Untuk apa? Bukan untuk kesehatan, tapi untuk pamer, untuk memuaskan keinginan kita untuk dipuji orang, untuk dipuja orang. Ini namanya memuja tubuh. Ini adalah sebuah bentuk penyembahan berhala. Berhalanya adalah saya sendiri.
Jadi saudara sekalian, merawat tubuh berlebihan adalah sebuah hedonisme. Bagaimana dengan makanan? Ya, banyak orang nggak bisa lepas dari makanan tertentu ya, dan itu disebut addiction ya, atau kecanduan. Mari kita baca juga nasihat Paulus di Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam apa? Pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percaul bulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, pesta pora itu kan makan berlebihan. Kemudian mabok apa? Mabok itu, makanan itu sudah mempengaruhi otak. Jadi bahasa hari ini, Paulus akan bilang gini, janganlah kamu makan kekenyangan. Dan janganlah kamu sampai kecanduan ya. Sudah tahu banyak makanan yang sekarang jadi kecanduan seluruh dunia. Kopi ya. Di kota saya di Bandung kebetulan menjamur warung kopi di mana-mana. Kafe yang menjual kopi. Dari yang murah sampai yang mahal. Sudah tahu, kafein adalah sebuah addiction yang sekarang sudah going global. Ya. Jadi saudara sekalian, overeating sampai kemudian juga kecanduan ya, bahkan kecanduan sambal juga itu dalam bentuk hedonisme kita. Baik, jadilah ini adalah hedonisme yang Alkitab ingatkan kepada kita. Hati-hati, jangan masuk di dalamnya. Baik, saudara sekalian, saya ingin ringkaskan beberapa hal penting dari perumpamaan ini yang kita tadi pelajari ya. Yaitu yang pertama, apa kepintaran orang kaya? Ya, kita perlu belajar dari orang kaya. Satu, mereka punya usaha. Yang kedua, usahanya punya hasil. Yang ketiga, mereka selalu berencana, selalu cari solusi, optimis dan rajin tentunya. Yang kedua, apa kebodohan orang kaya dalam ilustrasi ini? Yesus katakan karena satu, dia mencintai uangnya. Yang kedua, dia hidup melupakan Tuhan. Dan yang ketiga, hedonisme atau pemuasan diri. Baik, yang terakhir kita ambil sebuah aplikasi ya. Kalau ada orang kaya bodoh, tentu saja ada orang kaya yang bijaksana. Jadi saya ingin ambil cerita dari Alkitab, orang kaya bijaksana versus orang kaya yang bodoh. Baik, dan dua orang kaya ini, satu namanya Abraham, satu namanya Lot. Mari kita baca Kejadian 13 ayat 2 dan 5. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak dan peraknya, perak dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Kemah itu properti ya, saudara sekalian. Kemah itu rumah. Jadi kalau pakai bahasa hari ini, saudara sekalian, Abraham itu sangat kaya, ya, dia punya banyak harta. Lot juga punya banyak usaha dan banyak properti. Jadi ini Abraham itu omnya, Lot itu keponakannya. Om sama keponakan kerjasama dan hasilnya banyak sekali. Ya, saudara sekalian, seringkali kita ingat Abraham adalah orang beriman ya, bapak orang beriman. Tetapi jangan lupa Abraham menurut Alkitab adalah seorang yang sangat kaya. Bukan cuman kaya, tetapi sangat kaya. Artinya kayanya luar biasa. Menurut tulisan Ellen White di dalam buku Patriarch and Prophet, diperkirakan pegawai Abraham ada 1.000 orang. Belum termasuk keluarga mereka juga. Jadi kompleks Abraham itu seperti sebuah kota. Jadi dia memimpin orang yang begitu banyak. Jadi tidak heran kalau Alkitab bilang Abraham itu sangat kaya. Lot juga kaya. Jadi ini Om sangat kaya, Lot juga kaya. Mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Kaya sama kaya suka muncul masalah ya. Kejadian 13 ayat 6 dan 7 ya. Mereka bertengkar. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot.
Anak buahnya bertengkar karena tempatnya makin lama makin sempit. Jadi saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa uang adalah sebuah barang yang berguna. Tetapi bila mana bertambah banyak, masalah juga muncul. Memang miskin itu tidak enak. Tetapi saudara sekalian, menjadi berlebihan dalam kekayaan belum tentu juga enak. Dan ini adalah catatan Alkitab sebagai contohnya, yaitu berkelahi. Ya, banyak orang berkelahi karena uang. Jadi ini om sama keponakan pegawainya berkelahi, dan Abraham adalah seorang bijaksana. Dia mengalah. Dia bilang begini, bagaimana kalau kita berpisah? Kamu aja yang pilih dulu. Kalau kamu pilih yang kanan, saya ke kiri. Kamu pilih kiri, saya ke kanan. Dan setelah itu Lot setuju, dan Lot, keponakan ini, memilih duluan. Ya, dia lebih serakah. Kejadian 13 ayat 10 bilang begini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Begini saudara sekalian, saya pakai bahasa sehari-hari. Waktu Lot disuruh pilih, dia langsung lihat potensi properti. Dia lihat ke lembah Yordan. Di lembah Yordan ada dua kota besar namanya Sodom dan Gomora. Itu kota jahat sekali. Itu kota duniawi sekali. Tetapi dia mementingkan uang. Dia melihat prospek ekonomi. Dia melihat cuan. Jadi itu sebabnya dia pilih. Saya pilih ini saja. Mau dekat Sodom dan Gomora. Singkat cerita saudara sekalian, Kejadian 13-19 menceritakan apa hasil akhir dari pilihan Lot ini, yaitu orang yang mementingkan uang lebih daripada kerohanian. Ya saudara sekalian, mungkin Lot waktu itu berpikir, gak apa-apa saya tinggal pindah ke tempat Sodom dan Gomora, yang penting saya tetap percaya sama Tuhan. Tetapi sudah bisa belajar di Alkitab bahwa perlahan-lahan kerohaniannya makin merosot, dan Lot akhirnya menikah dengan orang, ambil istri dari Sodom. Dan waktu Sodom mau dibakar, Sodom Gomora dibakar oleh Tuhan, hampir-hampir Lot juga mati kalau malaikat tidak tarik tangannya untuk keluar. Dan waktu ditarik keluar, istrinya itu nengok ke belakang. Sudah dibilang jangan nengok. Dan istrinya mati. Jadi hasil dari pilihan Lot ini saya ingin ringkaskan dengan 3 hasil. 1, istrinya mati jadi tiang garam. Kedua, waktu Lot kabur dari Sodom dan Gomora, kekayaan yang dia bawa hanya baju yang menempel di badan. Jadi mereka tinggalkan semua properti dan mereka tinggal di sebuah gua. Dan pada malam itu kedua anaknya mengajak bersepakat untuk tidur dengan papanya. Dan lahirlah anak-anak dari pernikahan, perkawinan dengan anak sendiri ya. Jadi saya ingin sebutkan hasil dari Lot yang mementingkan uang, istri mati, anak bejat moral, dan rumah terakhir, properti terakhir adalah sebuah gua. Jadi sedih sekali orang yang mementingkan uang, menomorduakan Tuhan. Bagaimana dengan Abraham? Abraham adalah contoh orang kaya yang bijaksana. Kejadian 13-12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi kontras sekali. Abraham memilih tanah pegunungan. Dia di Kanaan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan dia mengalah sama keponakannya. Dia tidak mementingkan uang. Dia mementingkan Tuhan. Apa hasilnya? 2 pilihan ini. Abraham dicatat dalam Matius 1 ayat 1.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak siapa? Abraham. Jadi Yesus menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus, di mana seluruh dunia dapat berkat dari Yesus Kristus. Jadi pilihan Abraham adalah sebuah pilihan yang berkatnya kekal. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat 10 dicatat demikian. Sebab ia atau Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi, dengan bahasa yang sederhana, Abraham nanti kalau kerajaan surga terbentuk, dia akan masuk surga. Jadi Abraham adalah contoh orang kaya yang bijaksana. Di dunia kaya raya, nanti kerajaan Tuhan datang, dia masuk surga. Ini adalah hasil dari pilihan orang kaya yang bijaksana. Nah, saudara sekalian, Yesus mengingatkan kita bahwa bahaya mementingkan diri dan melupakan Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 21 dikatakan oleh Yesus, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Dengan kata lain, Yesus bilang, begitulah nasib orang yang mementingkan harta di dunia, tetapi menomorduakan Tuhan. Jikalau, ini saya pakai ilustrasi ya, Tuhan kita buat sebagai angka 1. Dia adalah abadi dan utuh. Tetapi diri kita, manusia ini kan adalah 0 ya. Sebab ini sehebat-hebatnya kita, suatu hari kan jadi tengkorak juga. Jadi hidup kita sebenarnya 0 besar. Kalau Tuhan adalah 1, diri kita adalah 0, maka ada 2 kemungkinan. Jikalau Tuhan di depan, maka 0 itu harta atau kepintaran kita itu menjadi berkat. Ya, membentuk angka mungkin 1000 jadi 1 juta, bukan? Tetapi jikalau kita mementingkan diri dan Tuhan taruh di belakang, atau bahkan tanpa Tuhan, maka kita akan mendapatkan berapa hasilnya? 0,00001. Semakin banyak uang yang kita miliki, semakin 0 hasil yang kita capai. Itulah yang terjadi sama Lot. Jadi, saudara sekalian, masalahnya bukan kekayaan itu tidak penting, tetapi siapakah yang jadi nomor 1 dalam hidup kita? Jikalau Tuhan nomor 1, uang adalah berkat. Jikalau Tuhan ditaruh di belakang, maka uang adalah kutuk. Mari kita baca 2 ayat terakhir sebagai pengingat buat kita, sebagai penutup juga. Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terakhir, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Terima kasih saudara sudah hadir di Bible Study. Saudara telah mengambil waktu yang penting, yaitu apa? Saudara mendahulukan firman Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya cari uang penting, tetapi orang yang hanya cari uang dan tidak mau belajar Alkitab, dia adalah orang kaya yang bodoh. Tetapi saudara sudah menunjukkan ya pilihan yang bijaksana. Walaupun sibuk setiap hari, saudara mau sediakan untuk belajar firman Tuhan. Kenapa itu adalah sebuah pilihan yang penting, sebuah investasi yang penting? Ya, karena Yesus katakan, ya, langit, bumi, uang, kepintaran, rumah akan hilang. Tetapi firman Tuhan akan selama-lamanya. Saudara sekalian, saya ucap syukur kepada Tuhan karena saudara mau hadir dan mempelajari Alkitab. Ambil waktu setiap hari untuk belajar Alkitab sendiri dan ajarkan itu kepada anak-anak saudara. Maka saudara tidak akan pernah menyesal. Saudara akan menjadi orang kaya yang bijaksana. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari saudara sekalian kita tunduk kepala sebelum kita diskusi dan tanya jawab.
Bapa dalam surga, terima kasih. Berulang-ulang kami mendapatkan nasihat dari Yesus melalui perumpamaan. Malam ini kami telah belajar orang kaya yang Tuhan ceritakan. Ajari kami untuk meniru kepintarannya dan menjauhi kebodohannya. Bapa dalam surga, seringkali dalam hidup kami meremehkan hal-hal rohani. Sekarang kami mau bertobat. Berkati semua pendengar yang sudah hadir, mereka mau mementingkan Tuhan, firman-Mu dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan melihat dari surga dan memberkati semua yang rindu, mendahulukan, dan menghormati firman-Mu. Bantu kami selama kami tanya jawab. Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa teringat beberapa yang tidak bisa hadir dan minta didoakan oleh karena orang tuanya sakit. Oleh karena ada yang dalam proses persalinan. Ada yang dalam perawatan rumah sakit. Tuhan, bantu mereka, beserta dengan mereka. Kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada Pendeta Tawaris, dan silakan saudara sekalian boleh tanya, jawab, dan diskusi ya. Tambahan boleh juga. Thank you. Ibu Kori itu mau bertanya. Ya, tadi kayaknya sudah diterangkan mengenai apa tuh doa yang tidak dijawab. Tapi saya ingin ini lagi, apa yang menghambat doa kita tidak dijawab? Oke, bagus. Terima kasih Bu Kori. Doa apa yang menghambat doa tidak jawab ya? Dari cerita ini kita dapatkan pelajaran penting ya. Yesus tidak mau jawab sebab dia tertarik sama perkara-perkara duniawi saja. Jadi kalau kita mau minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita, kan dia lagi bertengkar kan sama saudaranya sudah supaya warisan. Dan orang bertengkar biasanya maunya menang ya. Jadi dia mau pakai Yesus untuk memenangkan dia. Jadi kalau kita meminta yang memuaskan hawa nafsu kita, kesombongan kita, Yesus nggak akan jawab. Itu penting sekali ya. Banyak orang sudah tahu Tuhan tidak suka, minta terus. Ya seperti rada maksa sama Tuhan ya. Saya kasih contoh. Ada seorang anak muda, Alkitab bilang kan jangan menikah dengan yang tidak seiman. Tapi dia pacaran sama orang tidak seiman. Datang sama saya, Om boleh bantu saya doakan? Bantu doakan saya. Saya bilang, apa yang mau dibantu doakan? Bantu doakan supaya pacar saya menjadi seagama sama saya. Saya bilang, kenapa kamu nggak berdoa sendiri? Saya takut Tuhan nggak mau jawab. Om aja bantu saya doakan. Saya bilang, kenapa kamu takut Tuhan nggak jawab? Karena saya tahu Tuhan nggak suka saya pacaran sama orang tidak seiman. Lah kalau tidak suka, kenapa kamu lakukan? Inilah contoh, orang seringkali udah tahu Tuhan nggak suka yang ini, kita selalu minta, ya Tuhan kalau boleh, ya, ngemis terus. Jadi kita tahu kehendak Tuhan, tetap minta, kata Alkitab, ditolak. Nggak dijawab sama Tuhan. Ya, kalau yang ketiga, kalau kita ada dosa tersembunyi, kita menyimpan dosa apa ya? Kita bilang dosa kesayangan ya. Kita tahu itu dosa, tapi kita nggak rela untuk lepaskan, tetapi kita tetap berdoa, minta sama Tuhan, dan Tuhan nggak mau jawab doa yang seperti itu. Jadi begitu Bu Kori, beberapa 3 hal yang Alkitab bilang, doa itu pasti nggak akan dijawab kalau 3 hal itu. Terima kasih. Ya, semoga cukup jelas ya Bu Kori. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Oh, ini dari chat Pak Yo Buguan. Ya, silakan. Dari Pak Budi nih. Apakah pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus pada Lukas 12 hanya berkaitan dengan kekayaan saja? Bagaimana dengan seseorang yang mengutamakan untuk mengejar jabatan,
kedudukan, harga diri, dan hal-hal duniawi lainnya. Apakah yang akan terjadi dengan orang tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesus terhadap seseorang yang mengutamakan kekayaan? Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik sekali pertanyaannya. Ya, apakah ini hanya soal uang saja? Pak Budi sudah benar, ini bukan hanya uang. Memang diceritakan tentang orang kaya, tetapi yang tadi Pak Budi bilang, ada orang yang mengejar hal-hal duniawi saja, jabatan, ya, harga diri, itu termasuk orang kaya yang bodoh. Mungkin dia belum kaya, jadi ini lebih bodoh lagi ya. Kalau kaya bodoh lumayan lah punya uang ya. Kalau ini sudah miskin bodoh lagi, aduh sedih sekali ya. Nah, apakah ada yang miskin tapi bodoh? Nah, Pak Budi ada, yaitu siapa? Orang yang ngejar jabatan melebihi kerohanian. Orang yang jaga harga diri lebih dari persaudaraan. Orang yang utamakan dunia lebih hal dari hal rohani dan surga, itu adalah orang bodoh. Kalau dia miskin, ya miskin dan bodoh. Kalau dia kaya, kaya dan bodoh. Jadi kasihan sekali ya kalau miskin terus bodoh. Jadi nggak apa-apa kita miskin harta di dunia, tapi kita cerdas hal surgawi. Lumayan di dunia ini kita nggak pernah kaya, nggak apa-apa. Di surga nanti kita kaya. Tapi yang paling malang adalah di dunia miskin, surga nggak dapat. Sedih sekali ya, Pak Budi. Pak Budi. Jadi, nah saya ingat ada banyak orang tua yang suka mementingkan hal duniawi. Ya sekolah. Nanti anaknya bilang, tapi kapan saya ke gereja? Ini kalau saya bersekolah ini nanti saya akan sempat beribadah. Mamanya bilang, udah sekolah dulu, kamu sukses dulu, nanti gereja belakangan. Seringkali orang tua yang demikian akan dapati bahwa anaknya nggak pernah lagi balik ke gereja. Dan sudah anak ke gereja, dia baru sedih sekali. Dia minta-minta tolong, doakan anak saya supaya kembali. Waktu mereka ingin cari Tuhan, kita suruh cari dunia. Dan waktu mereka nggak kembali, kita nangis. Saudara sekalian, seringkali kan orang tua begitu ya. Ada orang tua yang anaknya mau sekolah misalnya kerohanian ya, bisa mau sekolah Alkitab. Oh jangan, miskin itu, ekonomi lah. Ya atau apa ya jurusan yang banyak duitnya ya. Carilah jurusan yang banyak duitnya. Yang Alkitab itu nanti aja hari Senin belajarnya lah, Senin malam lah. Jadi orang anggap enteng perkara rohani, biasanya akan menyesal. Jadi begitu ya Pak Budi ya. Ini perumpamaan memang tentang orang kaya, tetapi bisa juga diaplikasikan untuk semua hal atau semua orang yang mementingkan dunia ini jadi nomor satu ya. Dan ciri orang yang mengutamakan dunia nomor satu adalah biasanya apa? Bertengkar ya, bertengkar soal duit, soal harga diri, soal apalagi ya, jabatan, kedudukan. Seringkali yang sedih juga jabatan di gereja juga dipakai untuk bertengkar. Nggak ada duitnya juga dipakai bertengkar. Ya sedih sekali ya. Oke, mari kita jadi orang bijaksana ya, jangan jadi bodoh. Bagus Pak Budi, thank you Pak Budi. Kita tunggu komentar yang lain, saudara sekalian. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Togu ini. Pak Togu, silakan Pak Halo, Togu. sobat lama. Shalom semua. Shalom. Pak Buguan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, terutama situasi-situasi yang akhir-akhir ini mencekam dunia, gitu bukan ya? Betul. Harga pada naik ya. Harga perdana minyak makan pun sulit. Sangat bernas tadi nih Pak Buguan tentang firman yang disampaikan pada saat ini. Memang inilah sifat keduniawian kita ya. Memang ini yang kita rasakan. Berkat itu kadang-kadang dinilai orang seperti Pak Buguan tadi dari materi. Karena apa? Ya kadang-kadang kedagingan kita itu melihat ada orang naik mobil mewah, bajunya bagus-bagus. Iya kan? Tapi kita kadang-kadang pasti orang-orang yang
yang tidak sampai seperti itu merasa sedih. Ya, kalau pergi ke gereja naik mobil mewah, baju pakai jas dan segala macam. Nanti ada yang naik beca, kan pasti dalam hati dia bertanya, apakah berkat yang mana sih berkat yang berikan Tuhan sama saya? Itu kan manusiawi tuh Pak Buguan ya. Itu karena pastilah dia bertanya di dalam hatinya melihat mungkin dia sudah berdoa siang malam, mungkin sudah bekerja keras, tapi itulah bagian di dalam kehidupannya. Apalagi kalau nggak bijaksana seperti Pak Buguan bilang tadi. Sudah miskin nggak bijaksana pula. Artinya dia tidak mau berusaha untuk merubah dengan keturunannya, mungkin ya sekolah, memanfaatkan sekolah dan segala macam. Ya, cuman sekarang yang kita nggak nyembah Tuhan kaya. Banyak juga orang yang artinya Pak Buguan, kita lihatlah di sekeliling kita lah ya, itu yang aneh-aneh dikerjanya makmur banget. Corruption lah, membuat kayak seperti binary apa sekarang yang judi-judi online, sangat kaya. Kadang-kadang kan orang-orang yang tidak bisa seperti itu, ini diberkati Tuhan nggak dia? Kenapa diberi berkelimpahan? Nah, jadi sekarang juga ini mencekam dalam pikiran orang-orang di gereja juga Pak Buguan. Sekarang malahan banyak para pendeta-pendeta yang kita dengar dan lihat mengenai teologi kemakmuran. Nah, diberkatin kita supaya kita dekat dengan Tuhan, banyak menyumbang supaya kau diberkati dengan berlimpah-limpah. Nah, ini arti berlimpah-limpah dalam pemberkatan ini kan dalam segi materi yang kadang-kadang disampaikan nih Pak Buguan. Nah, jadi kira-kira bagaimana pemahaman seperti yang kita lihat tadi nih Pak Buguan? Apakah memang Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang kaya? Ataukah memang si miskin itu memang harus hidupnya terus jadi miskin terus-menerus? Nah, ini bagaimana pandangan Alkitab tentang hal yang seperti ini Pak Buguan? Terima kasih. Terima kasih Pak Togu. Wah, bagus diskusinya. Apakah rencana Tuhan buat hidup kita ya, apa miskin terus? Saya kira Tuhan mau kita makmur ya, atau sejahtera. Orang Israel waktu dijajah di Mesir, saya yakin miskin itu ya. Kalau jadi pembantu masih ada gajinya. Kalau jadi budak itu biasanya cuma cukup makan aja. Ya, jadi orang Israel itu diperbudak, artinya nggak dikasih gaji. Dan itu sebabnya waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang, minta bekal dari tetanggamu. Aku akan membuat orang Mesir murah hati. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk memberi gaji yang sudah ditahan sekian tahun itu. Jadi mereka keluar banyak uang. Jadi Tuhan itu adil. Nah, Tuhan ingin menolong orang Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa berwira swasta di tanah Kanaan. Di Kanaan Tuhan nggak bikin pabrik, nggak bikin sebuah perusahaan yang besar supaya semua orang Israel bekerja sama dia. Bukan. Tuhan bilang tanahnya bagi-bagi. Semua orang harus punya tanah. Semua orang harus mandiri, semua harus punya usaha. Jadi memang kalau kita ingat ya Pak Togu, zaman dulu orang tua kita semua punya profesi. Tukang sepatu lah, tukang roti lah. Makanya kalau di nama marga di orang Amerika itu kan Mr. Baker, tukang bakery itu. Blacksmith, tukang besi dia. Jadi zaman dulu itu orang itu pengusaha profesional, dia punya pekerjaan. Jarang ya orang jadi pegawai. Hari ini memang karena industrialisasi banyak terjadi orang jadi pegawai orang lain. Jadi singkatnya saya ingin katakan begini, Tuhan ingin umatnya sejahtera. Ada yang Tuhan berikan kekayaan lebih, ada yang kurang. Ada juga yang miskin, tapi yang miskin ini Tuhan bilang, coba kamu yang mampu, bantulah yang miskin. Jadi Tuhan ingin kita sejahtera. Tetapi yang jadi masalah adalah Tuhan tuh takut. Dengan kekayaan kita menomorkan dua Tuhan.
Ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya kekayaan itu bisa jadi berkat dan kutuk. Jadi kalau saya bayangkan seperti orang tua ya, kalau anak ini saya kasih uang banyak, kira-kira baik atau enggak baik? Kita takut juga kalau anak kita nggak bijaksana kan. Jadi Tuhan itu ingin mendidik kita dulu, baru dia nitipkan kekayaan. Ya. Baik, nah tadi ada pertanyaan kedua yang menarik, yaitu ada orang yang hidupnya nggak benar tapi kaya ya. Yang korupsi lah, yang judi lah, yang apalah. Ya, tetapi kekayaan yang demikian belum tentu jadi berkat, jadi kutuk. Dalam Amsal Sulaiman dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tidak ada susah payah yang mengikutinya. Jadi kalau Tuhan yang menjadikan kaya, hidup kita itu jadi berkat. Enak, nggak ada sakit penyakit. Tetapi kalau kita ngotot jadi kaya, dengan cara kita, hasilnya banyak musibah. Ya sakit lah, ya keluarga hancur lah, ya banyak orang lain yang mati karena usaha kita lah, jadi beda ya hasilnya. Jadi berkat dari Tuhan, kaya karena berkat dari Tuhan, dan kaya dari ngotot, maunya kita sendiri ya, menghalalkan cara kita. Jadi hasilnya beda ya, Pak, apa namanya, reward-nya ya, dari kekayaan itu beda, berkat atau kutuk. Kemudian tadi ada disinggung juga, oh iya, apa kalau misalnya orang miskin ke gereja, kan manusiawi kalau dia iri sama orang yang pakai mobil ya. Ya, itu manusia lama. Nah, kita kenapa perlu belajar Alkitab? Supaya mata kita diganti, pakai mata sorgawi, bukan manusia lama, mata manusia baru. Cara kita memandang kekayaan jadi berubah. Menarik sekali bahwa Yesus bicara kekayaan, bicara uang, lebih banyak daripada berdoa. Tentang doa. Kenapa? Karena doa adalah sebuah ujian besar buat manusia. Ya, uang bisa bawa kita jadi berkat atau jadi kutuk. Nah, bagaimana supaya kita jangan mudah iri sama orang lain? Matanya harus diganti. Bukan kita benci uang ya. Ada orang yang supaya saya rohani, saya nggak mau pentingin uang, saya nggak mau cari uang. Salah juga. Itu kan kayak ajaran Shaolin ya. Udah kamu tapa aja ke gunung ya, tiap hari semedi ya. Hilangkan keinginan dunia. Jangan, justru kita harus tetap cari uang, tapi tidak cinta kepada uang. Bagaimana caranya? Dengan belajar Alkitab, mata kita itu diberikan kacamata yang baru. Cara kita memandang uang berubah. Cara kita memandang kekayaan berubah. Cara kita memandang sukses di dunia ini berubah. Itulah yang kita mau kalau dengan belajar Alkitab. Jadi manusia lama ini harus ganti mata ya, harus ganti kacamata, Pak Teguh. Thank you, bagus itu. Nah, tadi ada singgung tentang teori kemakmuran, saya ingin komentar begini. Ini kan belakangan ditangkap itu ya yang bikin judi binary option ya. Dan dia sukses mendapatkan banyak peserta yang ditipu sama dia dengan cara pamer kekayaan kan. Ya, saya baca di berita bahwa dia beli mobil Ferrari, dia sombong-sombongkan itu di Instagram, di sosial media. Jadi banyak orang ikut sama dia. Dia pamer kekayaan. Dan orang tergiur. Saya mau kasih tahu ada satu pamer kekayaan yang belum dilaporkan ke polisi. Yaitu hamba Tuhan pamer mobil mewah, jam tangan mewah dari uang anggota. Belum ada anggota yang lapor polisi. Itu betul. Saya harap anggota rajin belajar Alkitab. Buka mata. Jangan mau ditipu. Orang teknik mamer kekayaan itu disebut flexing ya. Flexing ya. Saya baru tahu juga. Dulu kalau flexing itu buat pamer otot ya. Kalau otot dikekar-kekarin itu namanya flexing. Sekarang flexing dipakai untuk pamer-pamer kekayaannya, mobilnya. Saya sedih sekali kalau melihat orang datang ke gereja, apalagi pemimpin gereja. Mobil yang seri terbaru, paling mahal,
dipajang di depan pintu gereja. Namanya apa itu kalau bukan pamer? Flexing. Hedonisme. Hedonis. Dan itu hedonis adalah memfoya-foyakan barang titipan Tuhan. Iya. Dan orang pamer biasanya ada maunya. Nah, dalam kasus binary option, maunya apa? Banyak orang ikut sama dia, kasih uang sama dia, titip sama dia. Bagaimana dengan hamba Tuhan yang pamer kekayaan, arloji harga miliar? Tujuannya apa? Supaya orang kasih perpuluhan lebih banyak, kasih persembahan lebih banyak. Jadi itu adalah kejahatan yang belum dilaporkan polisi. Pak Togu, kita doakan ini. Supaya anggota orang Kristen rajin belajar Alkitab. Amin. Terima kasih Bu Guan. Cuman tadi ada Pak Bu Guan yang di dalam Alkitab tadi ya, kaya di hadapan Tuhan itu bagaimana itu Pak Bu Guan? Oh iya. Kaya di hadapan Tuhan itu artinya rohaniannya kaya. Tabiatnya berubah. Ya Tuhan itu kan lihat tabiat ya. Dalam Alkitab misalnya di kitab 1 Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kan. Jadi Tuhan lihat otak kita, lihat hati kita, lihat jiwa kita, karakter kita. Yang manusia lain nggak bisa lihat. Jadi itu namanya kaya di hadapan Tuhan ya. Cinta kepada Tuhan, tabiat yang berubah, suka mengalah, rendah hati, itu adalah kaya di depan Tuhan. Ya Matius 5 mungkin bisa nolong ya Pak Togu ya. Itu ciri-ciri kaya itu. Dia miskin di hadapan Allah, kaya di hadapan Tuhan. Ciri-ciri kaya di hadapan Tuhan Matius 5. Artinya buah roh itu juga tuh Pak Bu Guan ya? Betul. Buah roh itu. Betul. Yang cinta, kasih, tidak sombong, rendah hati, pengendalian diri, itulah. Betul. Ya. Betul. Kasih agape. Nah, kaya itu begini, kalau kaya itu bisa dipakai lama ya. Jadi kalau bahasa dunia ini, kalau kita kaya kan kita bisa misalnya makan untuk misalnya 50 tahun. Itu kaya. Tetapi kalau di mata rohani, kalau sebuah sifat kita itu bisa dipakai 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai kekekalan, itu namanya kaya. Ya, jadi kita masuk surga bawa tabiat yang bagus, itu namanya kaya. Kalau tidak punya tabiat yang bagus di mata Tuhan miskin. Ya. Oke. Ya miskin. Terima kasih Pak Buban. Ya, Mazmur 49 bilang orang yang hanya kejar hal-hal duniawi itu boleh disamakan dengan hewan ya. Yeah. Keras juga itu ya Pak Togu ya. Keras juga. Thank you. Ya memang hewan-hewan kan pentingkannya cuma urusan perut hari ini saja, perut ya. Urusan kawin aja ya. Itu saja. Urusan harga diri ya kalau hewan ya. Saya lihat kalau hewan diganggu biasanya marah dia ya. Marah dia. Jadi kalau kita seperti itu kita selevel hewan ya. Thank you. Terima kasih Pak Buban. Terima kasih Pak Togu, diskusi yang baik sekali. Dipersilakan kalau ada komentar atau teman yang lain. Selamat malam Pak Buban. Halo Bu Eti. Iya, betul. Ya, Pak, Bu Eti. Tadi saya mencoba membaca itu tapi teka baca Pak piramid itu. Piramid. Itu artinya apa ya? Menceritakan apa? Ada daging, ada air. Piramid. Oh, tadi saya nunjukin piramid namanya teori Maslow. Ya itu apa aja, Pak? Oh, yang paling bawah kebutuhan fisik. Jadi Ya. kebutuhan manusia itu yang paling dasar itu kebutuhan fisik. Makan, minum, pakaian, tinggal gitu ya. Sandang, pangan, papan ya. Fisik ya. Kemudian, tapi manusia itu kan bukan cuma butuh itu. Manusia perlu keluarga, betul? Perlu rasa aman, betul? Ya, rumah Aman, pengen ya. teralis ya. Ya. Kemudian manusia kan perlu cinta kasih. Pengen disenengin orang lain, pengen juga mengasihi orang lain.
pengen punya pasangan hidup, pengen punya kawan-kawan. Nah, itu kebutuhan sosialisasi. Tapi di atas itu ada kebutuhan yang lain kan? Kebutuhan misalnya dihargai orang, respect. Orang kasih penghargaan sama kita. Di atas itu semua ada kebutuhan rohani. Oh, kita pengen cari Tuhan, pengen cari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Nah, jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya banyak kan, berlapis-lapis. Tetapi orang kaya yang bodoh tadi cuman mikirin yang urusan di bawah ini. Makan, kesenangan ya, kulit, kemudian hanya memuaskan diri, ya hanya level bawah yang dia urus. Iya. Yesus bilang ini bodoh. Kalau atasnya yang di bawah apa itu, Pak? Di atasnya, ya, Ah, atasnya adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu seperti rasa aman, kasih sayang, kerohanian. Kalau gambar orang-orang apa itu? Gambar orang. Ada. Dimunculkan aja Pak Boguan, dimunculkan dulu Pak Boguan. Iya, benar. Saya munculkan dulu ya. Oke. Teori Maslow tentang kebutuhan hidup. Apa muncul ini? Iya, muncul. Ah, ini bukan? Iya, betul. Ya. Jelas nggak ini Bu Eti? Gambarnya kelihatan, tulisannya nggak bisa kebaca. Oh iya, nanti saya kirim sama Bu Eti ya. Oke, Yang makasih bawah, Pak. ya, kebutuhan fisiologis, keamanan, ini bahasa Inggris ya ditulisnya. Oh, Rasa memiliki atau kasih sayang, kemudian ini harga diri, kemudian kebutuhan akan moral ya. Nah, Yesus bilang ini kebutuhan yang atas ini nggak bisa diurus sama uang, begitu. Jelas ya Bu Betty? Bu Eti? ya jelas Pak. Terima kasih. Sip. Ya, kita memang tahu, harus tahu bahwa uang tidak bisa menyelesaikan semua problem manusia. Ya, sebagian bisa. Sebagian Tapi bisa. tanpa uang nggak bisa apa-apa juga nih Pak Boguan. Ya. Nah, ini kita sekarang lagi belajar bahwa uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya nggak bisa tanpa uang ya katanya. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk mengajari kita bahwa cara kita pandang tentang uang harus berubah. Ya. Uang itu penting, tapi kalau setelah Tuhan taruh nomor 1, kalau Tuhan di belakang, uang itu akan menghasilkan nol besar. Coba saja tanya orang yang gagal mendidik anaknya. Punya uang, nangis dia. Iya. Ya, Buguan, doakan anak saya. Ngeri. Uang nggak kurang. Ya, memang kita jadi ingat ya, ada sebuah tulisan yang bagus ya, kata-kata bijaksana. Money, what money can buy ya, judul tulisan itu ya. What money can buy. Money can buy a house, but not the home. Money can buy medicine, but not health. Ya, kita bisa beli obat, bisa bayar rumah sakit, tapi kesehatan bisa nggak kita beli? Seringkali setelah makan banyak obat, kesehatan kita makin merosot ya. Makin parah. Iya. Kalau kita nggak mau berubah. Jadi, ya uang, orang bilang gini, uang bisa beli ranjang yang bagus, empuk. Tapi uang tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Ya. Uang bisa beli seks, tapi tidak bisa membeli cinta. Akan bijaksana ya. Nah, kita belajar supaya kita memandang uang dengan tepat. Jangan fanatik ya. Ini saya ingatkan. Jangan fanatik juga soal uang. Ada orang sekarang nggak mau cari uang. Ya,
uangnya dibagikan semua supaya dia bisa hidup suci. Ya ternyata setelah banyak kekurangan, berdoa nanti nggak dijawab Tuhan, nanti ngomel juga sama Tuhan. Jadi kita jangan ekstrim. Ekstrim kiri jangan, ekstrim kanan jangan. Yesus mengajar kita untuk seimbang. Oke. Terima kasih ya. Bisa tambah Pak Buguan ya? Oh, Pak Togu, silakan. Maksudnya saya rasa firman Tuhan yang pada saat ini sangat bagus sekali ya. Kita kayaknya ada pesanan khusus lah buat kita semua. Kalau pemahaman saya, kita diajarkan di sini bagaimana mengelola, memanage kehidupan ini dengan baik. Artinya kita disuruh juga harus bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kalau udah mengandalkan Tuhan, kita kan berbagi gitu Pak Buguan ya. Betul. Kita berbagi, kita saling sharing sama yang lain, kolaborasi. Ini saya rasa memang yang saya lihat tadi message daripada firman Tuhan itu tadi, di balik itu kita diajarkan untuk menjadi orang yang bijak di dalam mengelola, baik di keluarga, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam segala aktivitas kita. Saya rasa itu Pak Buguan yang pesan yang bisa saya dapat. Terima kasih. Amin. Sudah tamat itu Pak Togu. Baik. Ya, ingat kita juga waktu itu pernah belajar perumpamaan talenta. Bagaimana mengelola harta kan. Mengelola semua titipan Tuhan. Jadi perlu kita belajar seimbang ya. Terima kasih Pak Togu. Ya. Oh iya, jadi kata sederhananya begini. Belajarlah jadi Abraham, jangan jadi Lot gitu ya Pak Togu. Ya kalau mau pakai contoh. Oke. Bagus. Thank you Pak Togu. Next. Silakan. Ada pertanyaan lagi dari Pak Budi nih Pak Yobuguan. Ya, siap. Menurut Pak Yobuguan, apakah ada yang lain yang sebaiknya kita utamakan dalam hidup ini selain mengutamakan Tuhan dan firman-Nya? Baru ya dari Pak Budi lagi, saya sambung ya. Dalam Lukas 12 ayat 21 disampaikan mengenai kaya di hadapan Allah. Bisa tolong Pak Yobuguan jabarkan seperti apa kegambaran dan batasannya yang dimaksud dengan kaya di hadapan Allah tersebut? Tadi udah ditanya Pak Togu ya. Oh, iya. Ada sebagian orang yang mendapat kekayaan dengan cara yang tidak benar dan hidupnya kaya raya. Tetapi untuk menutupinya dari kesalahan dalam cara mencari kekayaannya tersebut, orang tersebut melakukan amal kebaikan dengan cara membangun rumah ibadah, menyumbang yayasan dan panti asuhan, panti jompo, dan hal-hal sosial lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinya baik dan tidak terlihat kesalahannya dalam caranya mencari kekayaan. Bagaimana menurut pendapat Pak Yobuguan terhadap orang yang demikian? Oke. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan baik, bagus. Tadi yang Lukas 12 ayat 21 ya, apa artinya kaya di hadapan Allah? Tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Togu, yaitu tabiat, mendahulukan Tuhan, punya karakter yang bagus, rendah hati, nggak suka ribut sama orang. Itu adalah kaya di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian apa artinya? Oke, ada orang yang tidak benar. Cara menjadi kaya ditutup dengan berbuat amal, misalnya bangun rumah ibadah. Bagaimana pendapat saya soal ini? Ya, lebih bagus kita katakan bagaimana menurut Alkitab tentang orang ini ya. Ya, di dalam Matius 6, Pak Budi boleh baca, Yesus bilang, kalau kamu berbuat amal, janganlah begini, jangan begitu. Ya. Kalau kamu bikin amal untuk dengan motif, kamu sudah dapat upahnya dari manusia, bukan dari Tuhan, upahnya. Nah, mengenai ini orang kaya tapi ditutup dengan amal, itu secara manusia memang kita nggak bisa judge. Ya, misalnya, wah ini kayak ini pengusaha ini mungkin banyak curangin pegawai atau teman bisnis sehingga dia bisa sumbang untuk gereja. Kita jangan menghakimi. Oke, sekali lagi kita nggak pernah tahu persis apa yang kita nilai itu betul atau tidak. Jadi jangan jadi hakim. Tetapi
seandainya kita yang dimaksud oleh Pak Budi tadi, bahwa kita tahu cara ini kita nggak benar, tapi kita pakai untuk ya menutupi dengan berbuat amal. Di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Bukan dosa, saya pakai ya, kejahatan. Ya. Kalau kita berdosa, itu berdosa. Tapi kalau kita menutupi dosa, dosa kita double. Dan itu jahat. Jadi kalau saya berdosa, saya tahu saya berdosa. Saya memang orang berdosa. Tetapi kalau saya berdosa dan saya tutup dan membuat orang memuji saya, itu kejahatan di mata Tuhan. Itu penipu. Jadi lebih tinggi lagi level dosanya Pak Budi ya. Jadi ya semoga kita jangan seperti itu. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita bertobat ya. Thank you Pak Budi. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, jangan menjadi hakim buat orang lain. Thank you. Apakah ada yang lain? Silakan. Silakan, ada pertanyaan yang lain, mungkin dari Atau Pasir Lahi. Oh ini, saya lihat ada Pak Dedi Swanto ini. Mungkin ada tambahan Pak Dedi. senior kita dipersilakan. Ya, terima kasih. Aduh, agak lama tadi. Terima kasih Pak Yuban, terima kasih Pak Pendeta. Sementara belum ada, kita mau dengar dulu. Terima kasih, saya sangat terberkati. Ini saya belajar. Amin. Ya, lanjut. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Yuban. Ada dari Pak Ibu Susan. Susan Lee ada pertanyaan. Ya, Pak Joni biasanya ada pertanyaan nih. Oh, Pak Joni, silakan. Direct message sekali ya, Pak. Saya mau tanya juga, ini hari kan kita belajar dari orang kaya. Pelajaran dari orang kaya yang kita ambil. Apakah ada pelajaran yang dari orang miskin? Apakah ada pelajaran dari orang miskin ya? Wah, menarik nih pertanyaan Bu Kori ini ya. Ya, inilah. Ya, saya saat ini belum bisa jawab langsung ya. Tapi seringkali memang dalam praktek ya, ini ayat Alkitabnya saya belum dapat inspirasi. Dalam sehari-hari seringkali saya kagum sama orang miskin. Nerimo, aduh tenang sekali, sabar ya. Mereka makan nasi ya dengan sayur atau hanya garam atau makanan yang sederhana, makannya nikmat. Saya lihat pegawai bangunan, bajunya kotor, ya mungkin pagi nggak mandi. Tapi bisa Kalau istirahat siang hanya diberi istirahat setengah jam, tidurnya lelap sekali, lebih lelap dari orang kaya. Iya betul. Nyenyak sekali tidurnya. Iya, di mana-mana. Jadi kita juga bisa belajar dari orang miskin, ya, orang sederhana ya. Mereka itu juga nggak terlalu pusingin hal-hal perkara duniawi ya. Mereka kan sering kali kita ini suka khawatir ya. Aduh, besok makan apa ya? Minggu depan anak saya gimana ya? Tahun depan gimana ya? Kontrak rumah saya perpanjangnya. Jadi kita urusan-urusan besok kita kumpulin hari ini. Saya ketemu banyak pegawai bangunan. Kebetulan saya setiap hari ada di proyek. Saya lihat orang-orang sederhana itu tenang sekali mereka. Ya, urusan hari ini, dia urus hari ini. Besok ya besok. Wah, seperti yang Yesus bilang ya. Kamu nggak usah khawatir yang besok itu. Hari ini aja kamu tanggung. Jadi itu hebatnya orang miskin ya. Tenang ya. Dan orang miskin biasanya berserah sama Tuhan loh Bu Kori. Ya, berdoa. Ya memang sih orang miskin biasanya kalau nggak terlalu sibuk, banyak waktu untuk berdoa, ada waktu untuk berdoa. Orang kaya biasanya terlalu sibuk,
kurang waktu berdoa. Jadi saya kagum orang miskin. Ya. Dan ingat, Yesus datang ke dunia ini juga menjadi miskin. Ya. Dia datang di keluarga miskin, tukang kayu. Ya. Sebenarnya Yesus itu sederhana lah keluarganya ya. Dia bisa makan, bisa pakai itu nggak miskin-miskin amat lah, sederhana. Kalau miskin banget itu yang udah busung lapar itu ya, udah. Tapi Yesus itu keluarga sederhana dan Yesus pilih 12 muridnya itu orang sederhana semua. Kelihatannya orang-orang sederhana ini lebih gampang diajar ya, ada kelebihan-kelebihannya. Ya. Jadi buat kita yang lebih kaya, buat kita yang sekolah lebih tinggi, hati-hati. Seringkali Yesus susah menjadikan kita murid. Kenapa? Karena uang kita lebih banyak. Kenapa? Karena sekolah kita ketinggian. Jadi hati-hati. Pak Buguan. Ya, Pak Teguh. Kalau saya melihat ada 3 level di dalam masalah kehidupan ini. Satu, kayak tadi Pak Buguan bilang tadi, kalau orang miskin, besok kita makan apa ya? Kan gitu Pak Buguan. Kalau orang kaya, besok kita makan di mana? Yang lebih berbahaya, siapa yang mau kita makan? Ini level ketamakan yang ketiga tadi tuh Pak Buguan. Kan itu sekarang terjadi. Orang-orang kaya sekarang dia tidak berpikir lagi yang lebih yang di teori Maslow tadi di atas tadi itu yang prestis tadi. Siapa yang mau kita makan sekarang? Partai-partai politik kan sekarang kayak gitu Pak Buguan. Siapa yang mau dimakan sekarang? Ini yang paling berbahaya. Betul. Ya, kalau sudah mau makan siapa, berarti sama dengan hewan-hewan ya. Iya, balik lagi. Akhirnya kembali ke bawah tadi Pak Buguan sifat manusia itu. Betul. Kembali Dan dia itu sifatnya. Betul. Di Mazmur 49 ya, manusia yang dalam hidupnya tidak menyadari bahwa dia itu sementara, boleh disamakan dengan hewan. Wah, itu ayatnya jelas sekali. Jadi benar semua itu Pak Buguan dari Alkitab itu benar memang. Amin. Jadi saya sering ditanya apa bedanya manusia lama dan baru. Saya sering jawab dengan mudahnya begini. Manusia lama yang kontrol itu adalah pusar ke bawah. Manusia baru adalah yang dahi ke atas yang kontrol. Jadi kalau kita nggak bisa menahan diri, sebenarnya kita levelnya masih level hewan. Ya. Thank you Pak Togu untuk ingatkan itu ya. Dan memang kalau bicara soal uang, sifat hewan kita muncul. Betul. Buas. Buas kita. Ya, ada orang bilang saudara sih saudara, duit mah nggak ada saudaranya. Ya kayak di Rusia Ukraina sekarang kan saudara nggak ada lagi kenal saudara kan bersaudara tuh mereka Buguan. Ya. Akibat keserakahan tadi itu tadi akhirnya manusia biasa korban semua rakyat kelaparan dihancurin dibom kan ngeri banget itu. Betul. Itulah. Tapi banyak juga Pak Buguan orang Indonesia senang seperti itu. Banyak yang setuju tuh katanya Rusia menghantam Ukraina itu karena sifat kebinatangan itu udah mulai muncul. Artinya orang di Indonesia ini pun sifat kehewanannya sudah mulai banyak, nggak logik lagi. Ya, sedihnya begitu. Jadi kalau lihat orang berantem, ada yang mau lerai, tapi ada yang tepuk tangan. Iya benar. Karena di situ mereka dapat keuntungan Pak Buguan, ada keuntungan. Betul. Ujung-ujungnya piti juga. Ya kita punya sifat belas kasihan ya. Aduh kasihan, mati berdarah. Tapi kita juga senang lihat orang berantem ya. Ada kenikmatan gitu, sifat binatang sih itu. Seperti kita nonton sepak bola, makin berkelahi, makin seru itu. Makin seru. Kita kalau lihat tinju ya, wah itu memang nggak masuk akal ya kita nonton orang bertinju itu ya. Kalau ada petinju yang KO, kita senang. Senang. Penonton senang sekali.
Tapi kalau nggak KO bisa penonton kecewa ya. Jadi kita ini buas ini sebenarnya, buas. Dan makhluk buas ini harus bertobat. Nah, puji Tuhan ya, ada Alkitab. Kita belajar. Pak Buguan, ada satu pertanyaan yang masih di Ya, hati. Tapi silakan. di luar konteks tadi nih. Oke. Begini Pak Buguan, tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu sekarang di diri kita ini sudah ada, apa memang kita masih mengundang Roh Kudus itu lagi di dalam kehidupan kita? Itu aja Pak Buguan sederhananya. Oh iya. Oke. Roh Kudus itu ada, tetapi untuk tinggal itu perlu diundang. Ya, jadi sifat Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, tetapi satu-satunya yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah memaksa. Oke. Jadi Roh Kudus itu selalu mau diberikan kepada kita supaya bisa tinggal di kita. Dia minta pintu dibuka ya. Misalnya seperti ya Wahyu 3 ya. Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Itu artinya Roh Kudus itu selalu ingin masuk. Tetapi tuan rumahnya kan kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu ada. Apakah perlu diundang? Ya, perlu diundang. Di dalam Lukas 11 ya. Lukas 11 ada ayat yang bagus, mungkin Pak bisa Kalau kita jadi menerima, dibaca nanti ya. mana mau datang dia kan? Lukas 11 ayat Lukas 11. ya. Ayat 13. Bagus nih. Ada banyak doa nggak dijawab sama Tuhan, tapi doa minta Roh Kudus pasti dijawab. Garansi oleh Yesus. Lukas 11 ayat 13 ya. Lukas 11. 13. Boleh Pak Togu baca? Kok lain ya? Lukas 11. Lukas 11 ayat 13 Pak Buguan. Betul. Yang ini, jadi jika kamu yang jahat Betul. tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh iya. Ya. Kita seringkali lupa minta ini. Ini pasti ya, garansi. Oke. Ya banyak orang nggak berani minta Roh Kudus karena kalau Roh Kudus hadir, dosanya pergi semua. Nah, mungkin ada yang sayang sama dosanya, jadi nggak berani minta ya. Syaratnya ada nggak nih Pak Buguan? Supaya Apa? Roh Kudus itu, ada nggak syarat-syarat tertentu sehingga bisa Roh Kudus itu memang Hadir. hadir di dalam kehidupan kita? Apa ini kan nggak seperti literal gini aja nih Pak Buguan kan? Berarti kan Ya. ada proses di sini. Di ayat ini cuma bilang minta. Dan saya percaya yang dimaksud adalah bukan minta biasa, tapi minta rindu. Jadi kalau kita baca bisa barang siapa yang minta dengan rindu atau minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan. Lah Bapa di dunia aja mau kasih barang-barang bagus sama anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Ya logikanya begitu. Ini Roh Kudus adalah sebuah wisdom, cara memilih jalan dalam kehidupan, mengambil decision dalam hidup, memilih jurusan dalam hidup, itu kan perlu Roh Kudus. Untuk mengerti Alkitab, kita perlu Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya harus kita minta. Nah, jadi prosesnya apa? Sungguh-sungguh kita rindu. Nah, kalau kita rindu, biasanya Tuhan janji akan kasih. Itu saja syaratnya. Jadi nggak mesti mungkin ada ritual-ritual khusus. Oh, nggak ada ritual khusus, harus menginjil dulu ya, atau tumpang tangan ya, tumpang tangan, Roh Kudus masuk, enggak, rindu, minta. Itu aja pesannya bukan ya? Itu saja. Itu kan kata ayat Alkitab kan Pak Togu? Iya benar-benar. Ya. Jadi saya nggak boleh tambahin yang bukan Alkitab, jangan kurangin juga. Thank you Pak Togu. Buguan, bisa dengar suara saya? Halo, iya Ibu. Iya, Ibu Susan. Silakan, Silakan Bu saya Susan. agak pilek jadi bisa dengar suara saya? Bisa Bu Susan. Ya. Tentang Roh Kudus ini, yang saya perhatikan orang yang pokoknya percaya sama Tuhan, tetapi bukan Kristen,
pasti juga mendapatkan Roh Kudus. Seperti Pak Buguan tadi bilang, kalau diminta dengan sungguh-sungguh. Benar? Iya, benar. Oh, Ya benar. betul. Benar. Betul. Seperti Ya, ragu-ragu Ibu Susan. saya Betul, tidak Ibu. ragu-ragu. Oh Cuma iya. sebelum menjadi Kristen pun, kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus itu pasti akan datang kepada kita. Kita mendekatkan diri dengan cara kita. Sesudah jadi Kristen, ya dengan cara ya orang Kristen. Betul. Apakah itu betul? Maksud itu pertanyaan saya. Amin, betul. Betul ya? Ya, banyak cerita di Alkitab dan sekarang kesaksian Bu Susan. Iya. Kalau kita minta yang bersaksi, tadi ada Pak Frederick ya. Iya. Pak Frederick juga akan bersaksi. Bagaimana sekarang dia bergabung sama gereja dari orang yang tidak ke gereja. Ada Pak Frederick? Pak Frederick masih ada. Ada, tenang aja. Apakah ada Roh Kudus sebelum ke gereja, Pak Frederick? Ada. Ya. Sulit menjawab. Percaya aja Bu Susan. Ya, Kalau saya sudah percaya, iya makanya saya percaya. Jadi Roh Kudus ini hanya tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen kalau menurut saya ya, pendapat saya. Dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi dengan segenap hati. Amin. Terserah itu dari agama apapun, kalau dia percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar dan akan memberikan Roh Kudus ini pada orang yang meminta dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kesimpulan yang Alkitabiah. Terima kasih. Seringkali juga. Pak Buguan, Seringkali sekarang Roh Kudus- Tuhan yang mana sekarang? Ini dulu. Tuhan yang Karena mana kan ya? di dunia ini banyak juga agama-agama yang Tuhannya Ya. berbeda-beda. Yang punya Ya. Roh Kudus Tuhan yang mana kan? Ya. Ya, Tuhan itu ada berapa ya? Satu ya. Hanya Satu. Satu. Tapi pandangan orang banyak Tuhan ini. Ya, ya. Ya. Ya, ada yang Walaupun memandang pandangan banyak, tapi kalau mereka mempunyai satu Tuhan yang benar-benar mereka sayangi, yang benar-benar mereka hormati, ya, dan dengan sungguh-sungguh meminta, saya kira itu adalah Tuhan yang benar. Iya. Ya. Amin. Maaf, saya bukannya ini kan supaya orang tidak menjadi Kristen, bukan. Tapi senang kita sudah juga menjadi Kristen. Tapi untuk yang belum menjadi Kristen, doa mereka dengan sungguh-sungguh pasti akan diberi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Kalau mereka minta dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan percaya pada Amin. Tuhan. Betul sekali. Terima kasih Pak Bukan. Jadi kita betul Ibu Susan mengingatkan kita sebagai orang Kristen jangan suka mengklaim bahwa Roh Kudus itu punya kita. Ya. Ya, itu maksud saya. Itu Ya. maksud saya. Nggak boleh diklaim milik kita saja ya. Oke. Ya. Dan jangan mengklaim Yesus hanya punya kita. Ingat Iya. itu ya. Yesus Iya. mati untuk seluruh agama di dunia ini. Yang percaya sama Tuhan. Untuk seluruh bangsa di dunia ini. Ya. Jadi jangan suka klaim ya. Bahwa itu Bisa Tuhan saya tambah, saya. betul, tambahkan tadi. Kenapa orang miskin selalu mereka itu begitu lebih tenang, lebih nyenyak tidur? Karena kalau kita kan sudah belajar, kita harus bersyukur, menerima apa adanya. Itu kalau menurut saya. Kalau kita menerima apa adanya dan bersyukur, berserah kembalikan semua pada Tuhan, apapun yang terjadi sama kita, pasti hidup kita akan tenang. Dan orang miskin ini justru lebih dekat kepada Tuhan. Dulu saya pernah miskin, makanya saya bisa bercerita ini. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan sudah Berarti Ibu memberikan Susan dulu kelebihan, miskin, tapi sekarang tetap udah nggak miskin ya Bu ya? Sekarang udah kaya ya Bu? kaya, tapi tidak terlalu kaya seperti tidak seperti Lot. Ya. Tapi yang penting kita selalu ingat pada Tuhan dan berterima kasih dan bersyukur dan dekat sama Tuhan selalu dan belajar Alkitab lebih banyak lagi seperti yang Pak Bugan sudah anjurkan ini. Amin. Terima kasih Pak Bugan. Amin. Nah, orang Kristen seringkali mengeluh karena kurang berkat.
Iya. sebenarnya masalah Berkat di ketidakbahagiaan orang materi, Kristen padahal adalah kurang syukur. kita bisa Itu ya Bu dapat Susan ya. Jadi saya bisa bilang jelas itu ya. Yang dilihat adalah yang kosongnya. Tuhan itu Atau udah seperti saya bekerja pernah bilang, saya waktu punya mobil, aduh puji Tuhan punya mobil. Tapi waktu reuni, temen di rumah mobil di rumah teman saya 10, semuanya harganya 1 miliar ke atas. Tiba-tiba merasa miskin saya. Padahal saya udah merasa kaya. Nah, kenapa itu ketidakbahagiaan tiba-tiba datang? Iya, kenapa? Banding terus, banding. Nah, betul. Jadi saya lihat yang saya belum punya, makanya saya kurang bahagia. Waktu saya belum banding, ya saya coba, Tuhan terima kasih punya mobil. Begitu lihat mobilnya lebih bagus dari saya, langsung murung saya. Iya, betul. Orang Kristen. Karena Bogoan, karena Ya. melihat rumput tetangga lebih bagus. Bisa saya tambahkan, saya Boleh, Bu. lebih bahagia pergi naik becak ke gereja kalau bisa memang, karena kita memberikan juga Ya. kebahagiaan si bapak tukang becak Ya. itu. Ya, ya. Itu Betul, ya. salah satunya ya. Walaupun saudara punya mobil, kita kan saya kalau waktu ke Indonesia, saya terus terang, saya lebih senang naik becak karena ada tukang bapak becak yang dia hidupnya miskin, tapi saya, Waduh, benar juga ya. Tapi Oh, kalau nggak sekarang- ada becak gimana? Sekarang pakai Grab sama Dikasih Gokar motor. ya. Benar-benar bagi rezeki lah. Daripada susah cari parkir di gereja juga. Iya. Mengganggu orang Pak bukan ya? Mengganggu Betul, orang. betul. Iya, dan kalau kita berpakaian ke gereja ya, bawa mobil apa ke gereja, pikirkan juga orang lain. Iya. Ya, Alkitab bilang, pikirkanlah kepentingan orang lain juga, bukan kepentingan diri. Iya kan, Ya, banyak kali ya buat- memang mobil kita adalah hak kita, tetapi coba rasakan kira-kira apakah itu membawa manfaat atau bikin orang jadi sedih. Susah ya. Susah ya. Oke. Aduh Bu Susan, thank you Bu Susan. Ada pertanyaan lagi. Hey Bu Femi, silakan Bu Kalau Femi. kita naik becak, berarti kita suruh dia bekerja hari Sabat. Gak Kalau apa-apa. hari Sabat kita naik becak, kita suruh dia bekerja. Tapi kita memberkati orang. Iya. Jadi bagaimana Bu Ini Femi? gimana itu Pak Buguan? Jadi Ya. bagaimana itu? Iya nggak Hari apa-apa. lain aja naik becak, jangan hari Sabat. Begini Bu Femi, ini susah ngomongnya ya. Tapi Bu Femi jangan marah ya. Kalau Enggak. orang Farisi biasanya nggak mau naik beca pada hari Sabat. Tapi kalau kita murid Yesus, kita bukan suruh dia kerja, kita mau memberi berkat ya, berbagi berkat sama dia. Motif kita bukan suruh orang bekerja. Kalau begitu kasih aja dia uang, kita jalan kaki. Wah, itu benar Bu. Sehat lagi ya Bu ya. Kita kasih aja tukang becaknya uang, kita jalan kaki. Jadi sehat. Nanti ada satu waktu saya mau bahas tentang apa yang disebut bekerja pada hari Sabat. Definisinya. Iya, supaya Iya, nanti dia kita kan clear. Dia kan cari nafkah. Iya. Oke. Bisa saya ini dikit. Ya, Bu, Di Belanda boleh. sini, saya cerita dikit ini. Di Belanda sini banyak pakai sepeda. Kadang-kadang ke gereja bisa pakai mobil, tapi banyak juga pakai sepeda. Terus pagi-pagi saya ke gereja pakai sepeda. Terus saya lihat orang Yahudi jalan. Dalam hati saya, syukurlah saya masih bisa pakai sepeda. Orang Yahudi jalan, jauh mereka jalan itu dari kota lain ke kota lain ke gereja mereka, sinagog. Dan terus saya dalam hati, aduh masih syukur saya masih bisa pakai sepeda. Nah, Mereka tuh jalan. bingung deh jawabnya. Jadi memang definisi tentang bekerja itu kalau terlalu didefinisikan kita jadi pusing sendiri dan kehilangan Yesus. Sebab jalan itu dianggap tidak bekerja. Salah. Oh gitu. Salah.
makan itu dianggap tidak bekerja. Salah juga. Orang Yahudi nggak berani nyalakan lampu karena ada apinya. Jadi definisi yang tentang hari Sabat kamu jangan bekerja ada di Alkitab. Nanti ya, semoga suatu hari kita belajar dan kita mengerti. Jadi sebenarnya hari Sabat itu fokusnya adalah Yesus. Isinya, tujuannya hari Sabat adalah Yesus Kristus. Bukan, itu kulitnya itu. Jangan kamu bekerja, ternakmu berhenti. Itu adalah kulit. Ya, itu kayak gelas. Tujuannya gelas adalah untuk mendapatkan air. Jadi tujuan hari Sabat di dalam hukum keempat kan ditulis ya, ingat kudusan hari Sabat. Kemudian di ayat 11 dibilang apa? Karena 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, itulah sebabnya Dia menyuruh kamu menguduskan hari Sabat. Jadi fokus Sabat adalah Yesus. Apa yang Yesus suka, lakukan. Apa yang Yesus tidak suka, jangan lakukan. Dan gunakan hari Sabat bukan untuk mendapatkan surga, tetapi untuk mencari Yesus. Jadi kalau itu benar, maka perbuatan jadi mudah. Daripada kita mendefinisikan misalnya, kalau jalan kerja bukan, kalau naik sepeda kerja bukan, kalau naik beca kerja atau bukan, nyalain lampu kerja atau bukan, bayar beca boleh enggak, kasih persembahan boleh atau enggak. Macam-macam kita diskusi. Itu namanya kita membahas kulit, bukan bahas isi. Kalau kita beli buah kan kita yang penting isi tuh. Jadi terima kasih ya. Tapi saya harap kita mau belajar Alkitab supaya kita makan isinya, buang kulitnya. Iya. Iya, kita makan isinya, tapi sebelum makan isinya mesti buka kulitnya dulu. Ya betul. Tapi kalau Bu Femi masih takut naik beca pada hari Sabat, tidak apa-apa. Ya, iman kita kan bertumbuh, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau Bu Susan mau naik beca pada hari Sabat karena mau nolong orang miskin, lakukanlah Bu Susan. Ya, jadi Bu Femi boleh, Bu Susan benar ya. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya, Pak? Pada hari Sabat. Atau orang buta? Pada hari Sabat kan? Orang Kan itu ditanya orang Farisi. buta pernah dia lakukan pada hari Sabat. Karena dia memikul itunya, dia punya bed. Di Nah, situ memikul bed itu Memikul, menurut ya. definisi orang Yahudi bekerja. kerja. Menurut Yesus bukan. Nah, Dan itu. nanti kalau kita belajar hukum keempat dengan Bagus tuh, benar, Tuhan. kalau kita belajar hukum keempat dengan benar, kita akan dapat definisi yang bagus tentang apa artinya bekerja. Sebab berjalan bekerja, bernafas juga bekerja kalau mau dipersoalkan ya. Memberi makan kepada hewan bekerja bukan? Nah itu sudah Farisi itu namanya tuh. Betul Bu. Jadi begini ya, Sudah Farisi saudara tuh. sekalian. Tanpa Yesus Kristus, semua agama kita adalah Farisiisme. Ya, tanpa Yesus Kristus, agama kita hanya kulit-kulit saja. Boleh tanya? Boleh Oh tanya? iya, Ya. Bu Evin. Ya. Kalau tadi mengenai beca, sekarang di Indonesia enggak semua jalan boleh dilalui beca. Sedangkan nggak ada beca sekarang, Bu. Gojek. Makanya. Kedua, orang di sini, orang Indonesia yang ke sini selalu kayak pamer. Ya aduh, bikin foto, masukin naik beca, duduk di atas beca gitu loh. Tetapi sebenarnya coba di Belanda ada beca, nah kira mau naik beca. Atau di Jerman ada beca, nah kira. Itu cuman bicara, atau apalagi tadi memohon roh Tuhan. Banyak kita tidak mengerti bahwa roh Tuhan itu saat ini yang kita harus harapkan, yang kita harus punya, harus minta setiap hari, bukan sekali aja.
Dan itu sangat sulit, Kak, karena kita sering lupa bahwa tanpa roh Tuhan, kita juga nggak bisa. Jadi banyak orang-orang Kristen juga yang saya juga kenal, beberapa dari agama lain atau apa, Kristen juga. Tapi tidak begitu penting. Kalau kita sekarang kan, kalau kita pelajari mengenai wahyu itu, betul-betul kita itu harus memohon roh Tuhan setiap hari. Jadi bukan apa saja, dan itu adalah jangan cuma karena kita dia bukan Advent, jadi apa? Saya rasa di dalam Advent ini lebih banyak, tidak banyak loh, lebih banyak daripada yang tidak mengerti bahwa roh Tuhan itu sangat urgen buat kita saat ini. Sangat urgen. Yes. Amin. Terima kasih Bu Evelyn. Pak Tawaris, ada pertanyaan di chat nih. Iya. Seru nih. Mungkin ini ya Pak Silalahi dulu ya, karena dia udah baru bertanya ini. Kalau Pak Budi nanti ya, sementara Pak Budi ya. Pak Silalahi, izin bertanya, apakah Roh Kudus sama dengan hati nurani atau kata hati? Terima kasih. Maksudnya, apakah suara Roh Kudus sama dengan suara hati nurani atau kata hati? Oke. Makasih Pak Silalahi. Saya tidak ingat ayatnya, tapi begini, hati nurani dan Roh Kudus berbeda. Tapi Roh Kudus bekerja melalui hati nurani kita. Ya. Sebenarnya hati nurani juga hanya istilah awam untuk tentang otak kita ya. Di otak kita ini kan banyak kecerdasan kan, ada memori, ada mood, ada macam-macam. Nah, kita sebut hati nurani yang selalu mengingatkan kita kalau kita berbuat sesuatu yang salah. Nah, hati nurani adalah bagian dari kita. Roh Kudus bekerja lewat hati nurani. Nah, apakah hati nurani sama dengan Roh Kudus? Tidak. Hati nurani seringkali bohong sama kita sendiri. Karena itu dilatih sama kita. Misalnya kita biasa menghibur diri ya. Kita melakukan sesuatu yang salah, lalu dia membenarkan diri, bilang, itu orang lain juga buat ini kok, orang Kristen yang lain juga. Jadi dia membenarkan diri. Nah, hati nurani, Alkitab katakan, saya kalau nggak salah, ada yang bantu saya kalau saya salah ya, kitab Yehezkiel ya, atau Jeremia ya, hati manusia itu jahat, licik adanya. Licik. Hati kita ini jahat pada dasarnya. Jadi ini psikologi Alkitab ya. Ada orang bilang, pada dasarnya hati manusia itu murni. Enggak. Alkitab bilang hati manusia itu jahat adanya. Kalau kita bisa jadi baik, itu karena ada pengaruh luar masuk. Namanya Roh Kudus. Jadi Pak Silalahi, kita perlu ngerti istilah ini bahwa hati nurani itu ada bagian dari tubuh manusia. Roh Kudus adalah sebuah kuasa dari Allah yang bekerja bisa lewat hati nurani. Ya, jadi hati nurani adalah sebuah alat bagi Roh Kudus. Apakah suara hati nurani sama dengan suara Roh Kudus? Jawabannya tidak. Manusia harus curiga sama suara hatinya sendiri. Karena penipu adanya hati kita. Terima kasih. Bagus. Ada lagi nih dari Pak Budi ya. Dalam Lukas 12 ayat 21 disampaikan mengenai kaya di hadapan Allah. Salah. Dalam Matius 19 ayat 24, Yesus menyampaikan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Apakah pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus sama dengan yang disampaikan pada Lukas 12 tersebut? Menurut Pak Ibu Guan, apakah hal lainnya yang sebaiknya kita utamakan dalam hidup ini selain mengutamakan Tuhan dan firman-Nya? Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ada 2 pertanyaan ya. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Nah, kita perlu tahu bahwa lubang jarum itu adalah sebuah pintu kecil, bukan lubang jarum beneran ya. Ada sebuah pintu kecil, kalau kota udah sore, gerbangnya ditutup, yang buka hanya pintu kecil. Kayak rumah kita lah, kan kadang-kadang ada orang yang bikin pagar besar, pagar kecil, cuma masuk orang.
Ya, kalau mobil sudah masuk, biasanya yang pintu besar tutup, tinggal pintu kecil buat orang. Nah, di Yerusalem juga begitu. Kalau siang hari, gerbang buka. Kalau sudah malam, gerbang ditutup, sudah sore. Yang dibuka pintu kecil, hanya orang yang boleh lewat. Nah, kalau unta mau lewat, itu bebannya unta mesti dilepasin, lalu dia jadi masuknya susah lah. Jadi unta itu didorong-dorong ke lubang ini. Masuk. Masuk. Jadi susah sekali unta masuk, tapi bisa masuk ya. Bebannya harus dilepaskan. Nah, itu supaya kita mengerti latar belakangnya ya. Lebih mudah seekor unta masuk lewat pintu lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, apa maksudnya ini? Nah, terjemahan yang paling bagus, Pak Budi boleh baca di bahasa King James Version, di aplikasi banyak yang gratis. Kan cerita ini dicatat di Matius, di Markus, Lukas. Terjemahan yang paling bagus ada di kitab Markus ya. Ya, jadi ini ingat ya, Alkitab Injil kenapa dibuat 4? Supaya kita membandingkan laporan semua orang ini ya. Jadi kalau saudara baca berita yang penting, jangan berita satu koran, baca beberapa koran. Nah, beginilah kita baca Matius, Markus. Markus bilang apa? Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya yang mengandalkan kekayaannya. Jadi jelas ya, clear sekali. Jadi bukan orang kaya yang susah masuk surga. Yang susah masuk surga adalah orang kaya yang mengandalkan kekayaannya. Ya, seringkali ada orang yang berpikir gini, wah kalau saya kasih perpuluhan, mungkin saya bisa masuk surga. Kalau saya bantu orang miskin, mungkin saya bisa masuk surga. Jadi dia mengandalkan uang untuk beli surga. Atau dia berharap dengan kumpulkan uang, nanti saya bisa sumbang gereja, nanti Tuhan senang sama saya. Itu orang kaya mengandalkan uang. Dan Yesus bilang lebih sulit, lebih mudah. Nah, itu unta masuk lubang jarum daripada orang ini masuk ke surga. Dengan kata lain, nggak mungkin masuk surga lah kalau orang mengandalkan uang. Dan memang kata Alkitab, syarat masuk surga adalah mengandalkan jasa Yesus Kristus. Bukan uang. Saya kira bisa begitu ya Pak Budi ya. Thank you Pak Budi. Pertanyaan bagus. Udah ya, udah terjawab ya. Oh iya, yang kedua. Apa yang kita harus utamakan dalam hidup selain Tuhan? Menurut Matius 6 ayat 33, Tuhan nomor 1. Bukan hanya Tuhan. Tuhan dan kebenarannya. Berarti kita harus percaya Tuhan dan baca Alkitabnya. Nah ini problem orang Kristen. Percaya Tuhannya, nggak pelajari firman-Nya. Problem. Kita mudah sekali tertipu. Kemudian yang kedua, apakah ada hal lain yang perlu kita pentingkan? Setelah kita pentingkan Tuhan dan firman-Nya, pentingkan yang lain berikutnya, yang lain secondary, keluarga, kesehatan kita. Tentu saja itu penting, ya. Persahabatan saudara, itu semua penting. Tetapi kalau kita punya keluarga, tapi tanpa Tuhan, kita akan nol besar juga. Nol besar. Karena kalau keluarga kita nggak masuk surga, kita hanya beragama di dunia ini dengan nggak dapat surga, kita dapat nol besar, ya Pak Budi. Jadi apakah ada hal lain yang harus kita utamakan? Ya nomor 1 tentu saja Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua keluarga, kesehatan, dan yang Tuhan titipkan sama kita. Terima kasih Pak Budi. Sepertinya Ibu Cindy mau bertanya. Silakan. Ya, kalau mau bertanya Ibu Cindy, silakan Bu Cindy. Oh, berarti belum. Oke. Yang lain. Tidak terasa sudah pukul 21 ya. Saudara masih semangat semua ya. Puji Tuhan ya. Semoga
Ini benar-benar pelajar Alkitab yang sejati ya. Ada yang mau komentar terakhir sebelum kita tutup? Saran dulu. Pak Togu. Ini bisa nggak nanti buat satu pelajaran? Kita kadang-kadang berdoa membingungkan juga. Nama Tuhan itu yang mana sebenarnya? Kayak Israel bilang Elohim. Ada Allah, ada Tuhan. Ini bagaimana ini pemahamannya nih Pak Buguan? Ini perlu juga nanti bikin satu pelajaran sama kita. Ini saran aja Pak Buguan supaya panggil aja Bapak. Itu ada Bapak. Ya, kalau orang Israel kan Bapak. Orang Israel tuh Elohim, dia takut dia menyebut. Ya kita kan bukan orang Israel. Padahal dia mengenal Tuhan yang pertama adalah orang bangsa Israel. Ya, usul yang baik, bagus. Nah, jadi supaya mungkin salah satu doa yang nggak bisa tidak diterima itu tadi jurusannya lari-lari di kemana. Oh, jangan salah paham Pak Togu, sebelum kita berakhir ini saya ingin titipkan satu ayat sebelum nanti kita belajar lebih dalam ya. Iya. Matius 6. Matius 6 ayat 8. Karena orang Islam nggak mau juga hanya dipanggil orang lain. Nanti suatu hari kita belajar tentang doa asli, doa palsu. Ya. Tapi Matius 6 ayat 8 ya, Pak Togu. Iya. Dapat itu? Ya, saya baca Pak Buguan ya. Oh, boleh. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah, ayat ini sudah bungkam kita. Mulut belum buka, Tuhan sudah tahu. Jadi ini manusia jangan macam-macam lah. Bikin aturan doa yang kagak-kagak ya. Yeah. Thank you. Tapi bagus usulnya. Ya, bagus. Satu hari kita akan belajar ini ya. Apakah masuk gini Pak Buguan? Apakah memang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini sudah memang asli nggak dengan konteksnya? Itu maksud saya nanti. Ada beberapa kesalahan. Jadi orang salah-salah sebut ya, kan jadi nggak tepat doa kita nanti. Iya. Nggak apa-apa. Tapi seperti saya bilang, fotokopi burem, tapi kalau kita baca semuanya, jelas juga kok. Jelas juga, ya. Oke, terima kasih Pak Buguan. Terima kasih saudara sekalian atas perhatian dan kesetiaan saudara mengikuti sampai akhir. Saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris untuk ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Buguan. Terima kasih Pak Buguan, Pak Tawaris. Terima kasih. Iya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada malam hari ini, karena Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan tuntun kami belajar firman-Mu. Terima kasih oleh karena kebaikan-Mu telah memberkati Pak Buguan, sehingga hamba Tuhan ini menyampaikan firman yang begitu baik kepada kami pada malam hari ini. Biarlah firman yang sudah disampaikan ini kami pahami dengan baik, sehingga kami akan menggunakan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini di kebaktian Jum kami ini, biarlah Tuhan menyertai mereka, berkati mereka di dalam segala aktivitas mereka, berkati keluarga mereka, sehingga hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak-Mu ini, bersukacita dan penuh dengan kebahagiaan dan setia sampai selama-lamanya seumur hidup mereka kepadamu. Berkati kami ketika kami mau beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan melindungi kami, Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa melalui nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.